Setelah berpetualang bersama selama 11 tahun dan persembahkan 6 gelar juara dunia, perjalanan Lewis Hamilton dengan Mercedes akan memasuki fase-fase akhir dengan 3 balapan tersisa di musim 2024. Seperti yang kita tahu, Hamilton tahun depan akan hijrah ke Ferrari dan memulai lembaran karir yang baru di Maranello. Keputusan yang ia buat secara mengejutkan di awal musim, kemudian mengubah semuanya sepanjang 2024, di mana di setiap balapannya seakan-akan menjadi laga perpisahan bagi Lewis dan Mercedes. Timing dari kepindahan Hamilton membuat semuanya menjadi aneh dan canggung, di mana itu cukup terlihat dari momen perilisan mobil W15, di mana Mercedes sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan seputar keputusan sang pembalap bintang. Toto Wolff merupakan orang yang paling terpukul dengan kepindahan mendadak Hamilton karena negosiasi yang berjalan secara diam-diam, dan dia baru tahu setelah diberi kode oleh ayah dari Carlos Sainz. Toto Wolff tidak memiliki waktu untuk bereaksi dan nampak menyimpan sedikit rasa bingung kenapa Hamilton memutuskan pindah sebelum ia mencoba mobil terbaru Mercedes. Hamilton sendiri pindah juga bukan tanpa alasan, karena selain tergoda dengan tim legendaris seperti Ferrari dengan berbagai privilege yang diberikan, tapi salah satu faktor penguat adalah dia sudah lelah dengan janji-janji Mercedes yang tak kunjung kembali kompetitif di era ground effect. Padahal misi Toto Wolff jelas kalau dia ingin membawa Hamilton meraih gelar ke-8-nya untuk membalaskan dendam kekalahan di Abu Dhabi 2021, tapi janji tersebut tidak kunjung terlaksana karena Mercedes yang sempoyongan. Karena melihat prospek Ferrari yang lebih cerah dengan potensi performa yang mereka tunjukkan dalam 2 tahun terakhir, Hamilton memutuskan untuk akhiri karirnya di Mercedes lebih cepat. Memang, musim 2024 merupakan tahun terbaiknya setelah kekalahan 2021 dengan akhirnya memutus puasa kemenangan di GP Inggris, lalu meraih podium ke-200 dan dapat 1 kemenangan lagi di Belgia. Tapi secara keseluruhan, tak bisa dipungkiri kalau 2024 juga merupakan tahun yang paling membuatnya frustrasi, karena dengan semua prestasi yang kami sebut tadi ternyata tidak sesuai dengan realitas di sirkuit jika mobil W15 sangatlah problematik. Hamilton dan Mercedes tentu sangat menginginkan happy ending antara mereka berdua demi menghasilkan perpisahan yang manis. Tapi rasa frustrasi Hamilton yang makin memuncak sepanjang triple header benua Amerika dan puasa podium semenjak jeda musim panas. Rasanya hal itu akan sedikit sulit untuk diwujudkan di 3 balapan tersisa 2024. Performa Mercedes yang semulanya adalah mobil ketiga atau bahkan kedua tercepat pada pertengahan musim, kembali anjlok setelah libur musim panas, bersamaan dengan tetap ngototnya Mercedes memasang floor baru yang bermasalah. Karena terlanjur memasang upgrade tersebut, Mercedes kembali mengalami siklus kesulitan yang berkepanjangan, di mana untuk tembus 5 besar saja susahnya bukan main. George Russell di atas kertas memang bisa tampil lebih bagus dengan beberapa kali start di barisan depan dan meraih 1 podium hasil gosok voucher di Baku. Tapi jelas, jika ada perbedaan performa antara keduanya, dan Lewis Hamilton sepertinya jadi yang paling terdampak dengan penurunan performa Mercedes. Upgrade floor dan sidepod yang diluncurkan di Austin sama sekali tidak berdampak apa-apa, bahkan malah semakin merusak karakter inkonsistensi mobilnya dengan sensitivitas terhadap bump atau curb tinggi yang makin parah. Di Austin, Hamilton yang gagal lolos Q1 di kualifikasi harus DNF karena melintir di lap-lap awal balapan yang ia klaim diakibatkan dari upgrade floor yang tidak bekerja karena diberi settingan yang terlalu menempel aspal. Di Meksiko, ia tampil lebih baik dengan finish di posisi keempat, tapi terpaut lebih dari 40 detik dari pemenang balapan Carlos Sainz. GP Brazil merupakan puncak dari kekesalan Hamilton dengan menyebut kalau mobilnya jelek sepanjang akhir pekan. Di sprint race, dia cuma bisa start dan finish di posisi ke-11 dan semakin parah ketika kualifikasi, di mana ia lagi-lagi gagal lolos dari sesi Q1. Saat race, sebenarnya Hamilton habiskan mayoritas balapan di luar 10 besar, tapi setelah safety car, ia berhasil salip Sergio Perez yang terganggu akibat duel dengan Liam Lawson untuk mencuri posisi 10 dan bawa pulang 1 poin tambahan. Rasa kesal Hamilton tak bisa disembunyikan lagi setelah balapan karena sama sekali tidak mampu berkutik dengan kondisi mobil yang inkonsisten dan melihat fakta jika George Russell mampu kompetitif saat hujan dan sempat memimpin balapan setelah start. Satu-satunya momen Hamilton terlihat bahagia adalah ketika dia mengemudikan mobil McLaren yang mengantarkan idolanya Ayrton Senna juara dunia pada musim 1990. Bahkan ia sempat berkelakar kalau ia lebih memilih balapan memakai mobil legendaris tersebut di sisa GP Brazil karena lebih menyenangkan.
Pembalap 39 tahun tersebut mengaku tidak sabar supaya musim 2024 segera berakhir dan menikmati hari Natal secepatnya karena sudah lelah menghadapi mobil W15 yang problematik. Ucapan tersebut terasa tidak asing karena musim lalu Hamilton kurang lebih juga mengatakan hal yang sama dan kembali terulang sekarang. Meski tetap mengambil tanggung jawab sebagai pembalap karena tak bisa tampil maksimal, terutama saat sesi kualifikasi, di mana ia 2 kali cuma mentok Q1 dalam 3 race terakhir. Namun Hamilton tetap menegaskan kalau mobilnya sudah tak tertolong lagi. Performa inkonsisten dan kualitas komponen adalah 2 kritikan utama Hamilton yang sudah ia gaungkan, bukan cuma dari awal musim ini, tapi sudah sejak 2 tahun belakangan. Salah satu sentimen yang ia bawa adalah perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Mercedes dengan George Russell, yang sekaligus menjelaskan perbedaan performa yang cukup terlihat musim ini di antara keduanya, di mana pembalap 26 tahun tersebut sudah mengalahkan Hamilton 16 kali di kualifikasi. Sebenarnya hal yang cukup lumrah jika tim sekelas Mercedes mencoba untuk membedakan perlakuan terhadap pembalap yang sudah tahu akan pindah di musim berikutnya demi menjaga kerahasiaan data supaya tidak berpindah ke tim lawan. Itulah yang terjadi di kasus Hamilton karena Mercedes tahu ia akan pindah ke Ferrari, maka cukup wajar jika Russell lebih diberi prioritas perihal data-data rahasia mobil. Selain itu, Hamilton juga masih mencari-cari gaya balap yang pas dengan mobil era ground effect dan spesifikasi ban Pirelli yang memang butuh keahlian serta settingan khusus untuk menaklukkannya. Terlebih lagi, Hamilton merupakan tipe pembalap yang skillnya baru keluar jika diberikan mobil dan settingan yang cocok. Jadi sudah cukup menggambarkan soal alasan kenapa pembalap Inggris tersebut kesulitan semenjak 2022. Kondisi Hamilton sekarang sangat mengingatkan kami terhadap suramnya musim terakhir Sebastian Vettel di Red Bull sebelum pindah ke Ferrari. Kurang lebih alasan keduanya pindah juga sama, yaitu tergoda oleh prospek legendaris di Ferrari, serta lelah dengan performa tim lamanya. Vettel di 2014, kita ingat dia diterpa berbagai ujian dengan reliabilitas mesin Renault dan dikalahkan oleh Daniel Ricciardo yang mendapatkan tempat baru di hati Christian Horner. Perbedaannya adalah Vettel gabung Ferrari di masa-masa puncaknya sebagai pembalap dan Hamilton baru pindah di penghujung karir setelah menikmati masa-masa jayanya bersama Mercedes. Keinginan Hamilton sekarang adalah ingin secepatnya pindah ke Ferrari karena sudah lelah dengan janji-janji palsu Mercedes plus perlakuan berbeda yang ia hadapi. Hamilton sendiri secara resmi baru bisa memakai seragam berwarna merah mulai 1 Januari 2025 dan ia masih harus lakoni beberapa tugas media setelah GP Abu Dhabi. Ferrari masih berusaha untuk bernegosiasi dengan Mercedes supaya sang 7 kali juara dunia itu bisa langsung turun dengan mobil SF24 di tes ban Pirelli setelah Abu Dhabi. Namun jika gagal, Ferrari baru bisa memberikan tes perdana bagi Lewis Hamilton dengan mobil musim 2022 di sirkuit Fiorano sekitar awal Februari tahun depan. Selain gaji fantastis yang bisa menyentuh 100 juta dolar atau 1,5 triliun rupiah per tahun, serta beberapa proyek investasi bersama John Elkann, Hamilton juga mendapatkan beberapa privilege spesial di Maranello nanti. Lewis Hamilton kabarnya diizinkan untuk tinggal di rumah yang dimiliki oleh pendiri dari Ferrari, yaitu mendiang Enzo Ferrari di dekat sirkuit Fiorano. Jadi Hamilton tak perlu repot-repot cari kos-kosan di Maranello ketika pindah ke sana, karena semua akomodasi sudah disediakan eksklusif oleh Ferrari. Keistimewaan itu sebelumnya hanya diberikan kepada Michael Schumacher, yang diperbolehkan tinggal di sana jika sedang melakukan tugas atau meeting di markas Ferrari. Rumah tersebut selama ini dikenal sangat dijaga ketat oleh Ferrari, dan jumlah pengunjung yang datang harus dibatasi untuk menjaga bangunan bersejarah itu. Dengan semua privilege yang diperoleh, wajar jika Hamilton ingin cepat-cepat berkemas untuk pindah ke Ferrari, apalagi melihat performa mereka yang makin menanjak dengan 5 kemenangan musim ini dan masih berpeluang untuk mencuri gelar konstruktor dari McLaren. Akankah Hamilton sukses di Ferrari? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.